Pada khotbah di bukit dalam Injil Matius 5 ayat yang ketiga, Tuhan Yesus berfirman, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan surga." Saudaraku, saat ini mungkin kita bergumul dengan segala kekurangan. Dan dunia mengatakan bahwa orang yang berbahagia adalah orang yang memiliki segala sesuatu. Tetapi firman Tuhan mengatakan, kebahagiaan sejati adalah saat kita memiliki kerajaan surga. Dunia dapat berlalu setiap saat, tetapi kerajaan surga kekal. Sikap miskin di hadapan Tuhan adalah sikap rendah hati, mengosongkan diri, dan mengizinkan Tuhan mengisi seluruh aspek kehidupan kita. Mari miliki sikap miskin di hadapan Tuhan. Salam pemenang. Sobat pemenang, seorang pria Brasil bernama Pereira de Souza berusia 71 tahun. Dia menemukan penguin yang tertutup oleh oli dan sedang menderita akan mati. Dia mengambilnya, dia merawatnya, dan kemudian penguin ini bisa sehat kembali dan kembali ke laut. Dan yang luar biasa, setiap tahun penguin ini berenang sejauh 8.000 km bertemu dengan pria sebagai seolah-olah ucapan syukur, mengingat kebaikan dari pria yang pernah menolongnya. Kita anak-anak Tuhan yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita selalu mengingat kebaikan Tuhan? Atau saat ini kita sedang menghadapi masalah yang kita ingat masalah lalu kita lupakan kebaikan Tuhan? Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Mazmur 103 ayat kedua dikatakan, jangan lupakan segala kebaikan Tuhan. Jadilah anak-anak Tuhan yang setia, yang bersyukur kepada Tuhan. Salam pemenang. Jemaat mula-mula dikatakan Kristen bukan karena mereka beragama Kristen, tetapi karena dia mengikuti Yesus, menjadi pengikut yang setia. Dan jejak Tuhan Yesus diikuti. Jejak Tuhan Yesus yang mana? Jejak Tuhan Yesus yang berani mengorbankan hidupnya menjadi roti yang terpecah, menjadi anggur yang tercurah. Karena itulah kekristenan yang sejati. Jemaat mula-mula semuanya melakukan hal itu. Dan dengan karena itulah disebut mereka Kristen, karena mengikuti gaya hidup Kristus. Sekarang kita, beranikah kita menjadi anggur yang tercurah dan menjadi roti yang terpecah bagi sesama kita, supaya mereka juga boleh diselamatkan seperti kita telah diselamatkan. Salam pemenang. Saudara, kita mengenal doa dan puasa Esther. Ini bermula dari sebuah kerajaan Persia di mana Ratu Esther yang dipilih menjadi ratu oleh Raja Ahasiweros itu memaklumkan untuk mengadakan puasa 3 hari 3 malam. Oleh karena ada seorang jahat yang berkuasa bernama Haman ingin memusnahkan umat Israel yang sedang dibuang ke Persia, dan Esther mengajak Mordekai untuk mengumumkan berpuasa 3 hari 3 malam. Akhirnya situasi terbalik, justru umat Israel menjadi rakyat yang kebanggaan di Persia. Jadi saudara, jangan ragu untuk berdoa dan berpuasa, mengubah keadaan kehidupan Anda. Salam pemenang. Shalom saudaraku, tahun 1991, 2 Februari, saya melangsungkan pernikahan. Dan 2 Februari 2020, kami merayakan ulang tahun pernikahan yang ke-29. Satu hal yang selalu saya ingat dari nasihat firman Tuhan, 1 Petrus 3 ayat yang ke-7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dari kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ternyata salah satu penyebab doa terhalang adalah ketika suami tidak menghargai istrinya, padahal istri itu adalah teman pewaris dari kasih karunia. Mari suami, belajar hargai istrimu. Tuhan memberkati. Salam pemenang.
Pada Injil Matius pasal yang kelima ayat yang keempat, Tuhan Yesus berfirman, "Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur." Saudaraku, tidak dapat dipungkiri dalam kehidupan di dunia ini, kadang ada masa suka, kadang ada masa duka, kadang ada masa senang, dan ada masa susah. Tetapi pada saat kita berduka, Yesus menjanjikan ada penghiburan. Penghiburan itu datang daripada Roh Kudus, yaitu Roh Penghibur. Dan pada kita, setiap orang yang percaya, ada Roh Kudus. Mari saudara, bangun komunikasi dengan Roh Kudus, karena Ia adalah pribadi. Peka terhadap suaranya, maka damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Salam pemenang. Saudara, Tuhan Yesus pernah mengatakan tentang dirinya, "Akulah terang dunia. Barang siapa yang berjalan bersama dengan aku tidak hidup dalam kegelapan." Tapi dia juga mengatakan kepada para muridnya, "Kamulah terang dunia, agar kamu menjadi terang bagi banyak orang dan orang mempermuliakan Bapa di surga." Saudara, keberadaan kita dengan menerima Kristus tidak semata-mata untuk diri kita sendiri, tetapi juga bagi orang lain, bagi orang banyak. Dan kita harus menjadi terang bagi mereka dengan perbuatan-perbuatan baik kita, dan mereka mengenal Kristus, mereka mengenal Bapa di surga, dan mereka bisa memuliakannya. Oleh karena itulah, jangan pernah kita lalai bahwa kita menerima terang dari Kristus, dan terang itu kita pancarkan ke seluruh dunia kepada orang-orang, kepada siapa kita bisa berkomunikasi. Saudara, Tuhan Yesus dalam dialog dengan muridnya pernah mengatakan demikian, "Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Jadi kita semua murid-murid Tuhan diminta untuk berbuah, dan kalau kita berbuah banyak, maka Bapa di surga akan dipermuliakan. Bagaimana kita bisa berbuah banyak? Yaitu seperti Tuhan Yesus katakan, "Akulah pokok anggur dan kamulah carang-carangnya. Dan kalau engkau di dalam aku, maka engkau akan berbuah banyak. Tanpa aku, engkau tidak akan berbuah." Marilah dengan kita melekat kepada Tuhan sebagai pokok anggur, sebagai pokok buah-buahan, maka kita akan bersama-sama berbuah banyak. Salam pemenang. Saudaraku, apakah Anda mengerti arti tempat persembunyian? Seringkali kita bersembunyi di balik sesuatu karena kita melakukan suatu kesalahan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, dia bersembunyi. Dia bersembunyi dan kemudian Tuhan justru yang mencari. "Adam, di manakah engkau?" Mengapa mereka bersembunyi? Karena mereka telah jatuh dalam dosa, merasa diri tidak layak, merasa diri kotor, najis, dan jauh dari persekutuan dengan Tuhan. Tapi Tuhan mengasihi manusia, Tuhan mencari manusia yang bersembunyi. Jangan terus bersembunyi akibat kesalahan atau dosa. Cepat akui di hadapan Tuhan, karena Tuhan itu sungguh mencari kita dan menanti kedatangan kita untuk kembali datang kepadanya. Cepat kembali, Tuhan menunggu saudara. Stephen Pruitt pada tahun 2017 dinobatkan oleh majalah Times sebagai salah seorang influencer terbaik di dunia karena Stephen Pruitt menyunting naskah ribuan banyaknya di Wikipedia, dan dia juga menuliskan begitu banyak artikel-artikel di Wikipedia, dan dunia saat ini mungkin berterima kasih atas jasa dari Stephen Pruitt. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus mengerti bahwa tulisannya Tuhan itu sudah kita miliki sejak ribuan tahun, yang dituliskan oleh para penulis Alkitab yang diinspirasikan dari Roh Kudus, dan tulisan itu sekarang sudah ada di tangan kita dalam bentuk buku Bible, atau juga berada di handphone kita, di Android ataupun apapun juga. Dan kita harus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan di mana kita punya tulisannya Tuhan.
Dan karena itu menjadi kompas di dalam hidup kita, penuntun di dalam hidup kita. Kalau dunia berterima kasih kepada Stephen Pruitt, kita anak-anak Tuhan berterima kasih kepada Tuhan yang memberikan tuntunan hidup kepada kita. Salam pemenang.